Seni seleksi pemilihan merpati adalah salah satu topik yang paling diperdebatkan dalam olahraga kita. Terlalu banyak teori mengalihkan perhatian dari apa yang benar-benar penting. Pada artikel kali ini saya akan memaparkan cara saya dalam memilih merpati indukan yang unggul, atau paling tidak, merpati yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi merpati indukan yang unggul. Artikel ini mungkin juga menginjak beberapa kaki ahli di sepanjang jalan. Tetap berpikiran terbuka dan biarkan akal sehat menjadi panduan Anda. Merpati pembiakan juara datang dalam berbagai bentuk dan warna, besar, kecil, jelek, cantik. Sulit untuk melihat seekor merpati dan menilai-nilainya. Aturan berikut akan membantu peminat mempersempit bidang dan membuat keputusan terdidik tentang potensi pemuliaan. 1. Hal tanda pagar satu yang saya cari pada merpati juara adalah barisan panjang merpati juara. Tidak ada keajaiban satu pukulan bagi saya. Merpati harus memiliki generasi pemenang utama dalam silsilahnya. Paman, tante, orang tua, kakek, sepupu Del pasti pernah menang di kompetisi besar. Jika ini bukan masalahnya, saya tidak tertarik. Satu keajaiban, bukan merpati untuk membangun masa depan Anda. 2. Jika memungkinkan, saya mencoba untuk menentukan bagaimana orang lain melakukannya dengan keluarga merpati yang sedang dipertimbangkan. Jika banyak peternak yang langsung sukses, garis keturunan ini bisa menjadi sangat istimewa. 3. Saya membeli dari merpati juara atau sedekat mungkin dengan sang juara. Keuntungan dari generasi pemenang besar dalam keluarga adalah Anda mungkin dapat membeli merpati yang terkait dengan superstar sejati dan masih memiliki gen yang mendukung Anda untuk membiakkan. Pemenang utama untuk generasi mendatang. Garis panjang juara harus dilanjutkan dari garis keturunan ini. Banyak loteng memiliki kesalahpahaman bahwa pembalap juara tidak menjadi peternak juara. Ini adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang. Selama 50 tahun saya berpacu dan beternak merpati. Saya telah menyaksikan berulang kali bahwa pembalap juara sejati terus menjadi peternak juara. Ini mungkin karena pembalap saya berasal dari garis panjang juara. Jika seekor merpati meraih kemenangan besar selama beberapa tahun, dia akan membiakkan merpati super. Hal ini berlaku terutama untuk merpati jarak jauh yang telah menang berkali-kali pada balapan yang sulit. Anda tidak tahu apa yang dimiliki merpati yang tidak pernah berlomba secara genetik. Tetapi Anda tahu apa yang dimiliki seorang juara untuk gen. Seorang pembalap juara memiliki gen juara. Ungkapan lama berlaku dalam hal ini, buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Izinkan saya menekankan bahwa jika seekor merpati tidak berasal dari barisan panjang juara, saya tidak menginginkannya. 4. Salah satu kekeliruan terbesar yang diyakini banyak pemelihara Amerika adalah bahwa persilangan tidak akan berkembang biak. Izinkan saya untuk meluruskan. Beberapa pasangan pemuliaan yang paling berpengaruh dalam sejarah olahraga ini adalah persilangan total dan merpati yang dibesarkan yang kemudian membiakkan juara demi juara selama beberapa generasi. Ada banyak contoh merpati silang yang menjadi peternak super, sehingga persilangan tidak boleh diabaikan. Jika saya membiakkan seorang juara, selalu ada ruang di loteng pembibitan untuk pembalap bintang silang. Sekarang kita melihat faktor-faktor umum dan ciri-ciri fisik yang akan digunakan dalam pemilihan dalam urutan atau kepentingan. Merpati harus melewati tanda pagar 1-4 di atas untuk mendapatkan burung yang sebenarnya dalam pemilihan tangan. 5. Jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda untuk membiakkan merpati superstar, cobalah untuk mengemas sebanyak mungkin juara yang tidak berkerabat ke dalam silsilah. Orang Eropa melakukan perkawinan sedarah untuk dijual ke AS, Inggris, dan Cina. Mereka tidak terlalu tertarik dengan merpati bawaan ini untuk kandang penangkaran mereka sendiri. 6. Merpati besar biasanya tampil cukup cepat. Anda tidak harus membiarkan mereka dan kemudian mencoba anak-anak dan kemudian menyilangkan cucu-cucu. Super melompat dan menunjukkan diri mereka dengan cepat. Saya telah menangani banyak pembibitan dan merpati balap terbesar di Belgia dan Belanda selama 35 tahun. Apa kesamaan merpati ini? Semua juara memiliki super kaya, kenyal, halus seperti sutra halus, bulu yang mudah diingat saat Anda merasakannya. Bulu lahir bukan dibuat. Peternak sering bertanya kepada saya, apa yang Anda beri makan burung untuk mendapatkan bulu yang luar biasa?
Tidak masalah apa yang saya beri makan mereka. Bulu super adalah genetika, bukan biji minyak atau garam mandi. Pilih bulu super saat memilih stok pembibitan. A1, diikat dengan faktor pertama adalah daya apung, daya apung, daya apung. Seekor merpati harus memegang seperti dia sangat ringan di tangan. Bulu selembut sutra yang mengelilingi tubuh gabus adalah suatu keharusan. Ketika saya masih kecil, saya memiliki ayam 554 Fabri yang luar biasa. Seperti nenek moyangnya yang juara, merpati ini selalu ditangani sepanjang tahun seperti siap untuk balapan. Tidak masalah jika sang juara telah dikurung selama bertahun-tahun. Dia harus menangani seperti gabus. Jika Anda membenci pelatihan seperti saya, berkembang biak dari merpati yang hidup secara alami dalam kondisi balapan. Pilih daya apung saat memilih bibit. B. Konformasi adalah kesalahan lain yang dilakukan banyak penggemar. Kami tidak memilih pena pertunjukan. Merpati juara itu fleksibel. Saya telah melihat banyak merpati yang baik tersingkir karena mereka memiliki punggung yang lemah. Burung kami tidak membawa piano. Mereka sedang terbang. Sebagian besar penggemar tidak dapat membedakan antara punggung yang lemah secara anatomis dengan punggung yang fleksibel. Merpati juara, terutama merpati jarak jauh, sangat fleksibel. Tubuh merpati juara hampir berguling-guling di tangan Anda. Terbang berjam-jam membutuhkan tubuh yang fleksibel. Jika Anda melihat seekor merpati terbang dalam gerakan lambat, tubuhnya terus-menerus berubah mengikuti arus udara. Ekor berfungsi sebagai kemudi untuk menjaga agar merpati tetap stabil. Jenis lobster yang kaku di punggung merpati menambah bobot dan membatasi fleksibilitas yang menyebabkan burung lebih cepat lelah. Saya juga tidak suka one pin tail. Ekor satu pin ini untuk pertunjukan. Merpati saya memiliki ekor yang meruncing dari belakang ke ujung ekor dengan ujung ekor yang lebarnya hanya sedikit lebih kecil dari punggung. Karakter dan atletis. Merpati juara itu atletis. Bagaimana kita bisa tahu jika seekor merpati adalah seorang atlet? Chang bergerak dalam penerbangan dengan sedikit usaha. Mereka membentak dari lantai ke sarang mereka dengan satu kepakan sayap yang cepat. Mereka terbang mengelilingi loteng dengan mudah dan tanpa usaha. Juara sejati menunjukkan kepercayaan diri dan matanya tertuju pada Anda sepanjang waktu. Seorang pemenang tidak pernah terlihat kusam dan selalu waspada. Saya suka melihat ekspresi wajah merpati. Mata adalah cermin bagi jiwa. Sekali lagi, ketika saya mengacu pada mata, saya melihat ekspresi dari beberapa kaki. Teman baik saya dan penggemar merpati terhebat Amerika sepanjang masa Tony Melucci pernah berkata kepada saya, seekor merpati juara dapat terbang melalui lubang kunci. Masuk akal, bukan? D. Kuda untuk kursus. Balap merpati cukup tangguh tanpa membatasi diri Anda pada jenis tertentu atau mencarinya di sekitar keluarga. Sekali lagi, warna tidak masalah. Saya tidak melihat warna ketika saya memilih stok potensial. Pilih berdasarkan warna dan Anda akan dipukuli pada hari perlombaan. Jika Anda ingin balapan jarak jauh, Anda harus memilih merpati dari garis juara jarak jauh. Mereka harus berukuran sedang. Anda mungkin melihat merpati jarak jauh yang besar sesekali tetapi jangan membatasi diri. 90% dari semua merpati jarak jauh berukuran sedang hingga kecil. Tonton Boston Marathon dan perhatikan bahwa orang Kenya biasanya mendominasi balapan. Mereka berada di rata-rata 5 kaki 2 inci sampai 5 kaki 6 inci dan mungkin sampai 125 pound. Pelari terlihat jauh lebih kuat dan memiliki beberapa ukuran. Merpati sprint atau jarak menengah terlihat seperti binaragawan dunia merpati, tetapi mereka tidak dapat bertahan di udara selama 14 jam. Jenis dan gaya, horses for courses, untuk jenis balap tertentu. Merpati jarak memiliki lebih banyak sayap dan lebih sedikit tubuh, dayung besar di atas perahu kecil. Saya memiliki seorang yang lebih menarik yang pernah memanggil saya untuk menerbangkan keluarga yang hanya terdiri dari blus tanpa baret. Saya menjelaskan kepadanya bahwa menang cukup sulit tanpa membatasi peluang Anda untuk sukses dengan berfokus pada satu sifat warna. Mari kita rekap panjang, barisan juara, bulu yang bagus. Daya apung, fleksibilitas, karakter, dan kuda untuk kursus. Perhatikan bahwa saya belum menyebutkan teori mata,
teori sayap, langit-langit mulut, tenggorokan, celah lidah, urat tenggorokan, kuku jari kaki putih, lubang angin, sisik kaki, kuadrat di bawah bulu sayap, bulu berkembang biak, tanduk di paruh bawah, dan lelucon favorit saya menarik pada paruh merpati. Apakah beberapa hal di atas berlaku? Mereka mungkin, tetapi jika Anda terjebak dalam salah satu dari mereka, Anda akan kehilangan jejak apa yang penting. Sekarang saya akan menjelaskan teori mata saya. Saya selalu ditanya hal-hal seperti, apakah Anda melihat mata? Apakah Anda menggunakan tanda mata? Apa pendapat Anda tentang tanda mata? Sebagai permulaan, jika semua hal sama pada dua merpati dan satu memiliki mata yang lebih kaya yang disebut mata berkembang biak, saya memilih mata berwarna lebih kaya. Jika saya memiliki pilihan antara dua merpati, dan satu memiliki mata berkembang biak paling spektakuler dalam sejarah olahraga, dan yang lainnya berasal dari garis panjang juara dengan bulu, daya apung, fleksibilitas, dan karakter yang hebat, saya akan memilih yang terakhir. Merpati dengan mata yang menakjubkan hanya akan digunakan sebagai pemompa. Ketika saya pertama kali melihat mata Invincible Montalban dari Kasat, saya sangat kecewa. Mata oranye dengan pupil di ayam itu. Dia kemudian menjadi peternak yang produktif. Yang perlu Anda ketahui tentang tanda mata adalah membiarkan warna mata yang berlawanan secara bersamaan. Hal ini untuk menjaga keberagaman tetap terjaga. Selain itu, karena mutiara bersifat resesif terhadap warna kuning, Anda memerlukan variasi merpati. Jika Anda membiarkan mutiara ke mutiara berulang kali, Anda bisa terkena mata putih yang tidak menyenangkan dan tidak tahan terhadap sinar matahari dengan baik. Mata yang lebih gelap dan kuning cenderung menerima sinar matahari yang cerah dengan lebih baik untuk waktu yang lebih lama. Mata mutiara bisa tetap kuat dengan pembiakan selektif. Sekarang saya akan menyelesaikan dengan sedikit rahasia yang digunakan Piet de Weert untuk seleksi. Seperti yang diketahui banyak orang, Piet terkenal di dunia sebagai pemilih merpati. Bagaimana Piet melakukannya? Mengapa hasil dengan merpati yang dia pilih begitu spektakuler? Piet de Weert memilih merpati dengan pergi ke loteng atas dan membeli merpati terbaik. Sesederhana itu, pergi ke loteng atas dan beli dari merpati terbaik. Piet tidak memiliki proses seleksi rahasia atau khusus. Tentu saja dia adalah seorang pecinta merpati yang hebat dan menggunakan bakatnya untuk memilih yang terbaik dari apa yang ditawarkan kepadanya. Piet masih hanya dipilih dari merpati teratas dan bukan merpati $5 di Lear Market. Jika seseorang dapat memilih juara dengan sentuhan, atau dengan mata, mereka dapat melihat ribuan merpati seharga $5 dan menjadi miliuner yang memilih. Taruh peluang yang menguntungkan Anda dan beli dari merpati yang benar-benar bagus.